Albert Frost itu, ini baru bener nih, mantap, 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 mantap. Apa tuh? Emot, emot. 3. Ya itu. Itu maksudnya miss. Oh iya iya oke oke. Iya, pasti kan nama lu sendiri. Wih, stack dari Peprex. B-nya main retake berarti. Main retake si Forsaken tinggal jaga badan aja. Jangan sampai keculik, kalau keculik menurut gua that's it. Kecuali Forsaken dapat 2, that's it buat Global Esports. Ini bakal seru nih. Infonya masuk, Forsaken cuma ngasih delay. Dan midnya masuk dari Padman. No info dari Peprex, main pasif, bakal re-clear ke mid. Padman dapat 1 lagi, menurut gue ini pistol harusnya dibungkus sama Global Esports. Ya ini tinggal seberapa banyak aja ya kasih value. Apalagi main kontak gini, Padman. Ya, dapetin 1 kill tapi damage-nya udah lumayan dalam banget. Karena 2 pemain kena tag. Davai sama Jing half. Belum lagi Autumn yang pegang. Headhunter, ini 1 kali badan udah selesai. Bahkan Udotan udah nangkep Jing. Jadi ya ini hampir bisa dipastikan Global Esports. Mereka berhasil untuk closing ronde pertama pistol round. Bermain sangat unik dari Peprex, tampaknya belum memberikan hasil yang besar. Malahan GE bermain secara tim, mampu untuk menangkap entry pertama yaitu dari Forsaken. Dan sekali lagi juga lurknya Padman. Pemain yang dibutuhkan ini memberikan impact yang sangat besar. 1-0. Gue gak ngerti sih kenapa Peprex stack di A tapi nggak gerak gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat dari Global Esports mereka gerak terus, ngambil neutral space secara cepat, ngambil elbow bareng-bareng, midnya juga jalan terus. Tapi Peprex kayak terlalu ngebatu, mereka jadi nggak dapat space sama sekali. Mungkin karena ini kali ya, review vote kemarin lawan tim RRQ. Yang dimana mereka emang sering banget main kontak. Peprex mau coba juga ngagetin tadi dengan pick. Tapi ya tebakannya salah, jadi mereka harus kehilangan pistol round. Apalagi dengan lurknya Padman. Tapi ronde kedua kali ini bermain dengan sangat menyebar dari pemain-pemain GE, BDC, Autumn. Dengan Marshall akan coba untuk mencolong. Ini sekali lagi sih tebakannya salah ya. Karena pemain GE bakal OTW ke daerah A side. Spike-nya juga ada di sana. Drone-nya nggak nge-detect apapun. Ini harusnya GE bisa masuk ke dalam side A secara mudah dan planting. Autumn yang dikirimkan, ditugaskan untuk main lurk sendirian. Masih belum menemukan pemain dari tim Peprex. Tapi sekali lagi di lain sisi, Spike berhasil di plan. Padman yang melakukan lurk di sisi mid. Kecolong sama Davai. Dan ini mungkin jadi ada kesempatan sedikit ya dari tim Peprex. Apalagi dengan Autumn yang miss the shot. Marshall di tangannya masih belum memberikan hasil. Peprex langsung buka jalan. Dari something yang clearance ke bagian yellow. Autumn coba untuk dicolong. Tapi ternyata gagal. Forsaken dan Jing down. 3 pemain dari tim Peprex tersisa sendirian sekarang. Yaitu gagal untuk dapetin kill. GE closing dengan saat menyajikan 2-0. Ini protokol GE bagus ya di pistol dan juga di anti-eco mereka. Kayak waktu di pistol kan ketahuan tuh Peprex mainnya nge-stack. Jadi ya udah mereka main slow, ngejaga B-mainnya sama si siapa Autumn karena dia punya escape plan. Ya kan masih punya TP, dia jagain mungkin ada push ataukah mungkin ada stack yang dilakuin sama Peprex. Dan drone MN-nya juga bagus dari si siapa tuh tadi? Dari si Crystal. Buat nyari ada stack nggak nih dari arah A-side-nya? Dari pemain-pemain Peprex dan begitu dapat info hanya clear ya udah tinggal main dari arah defender dari attacker spawn. Nangkep itu pemain-pemain Peprex yang coba buat nge-push. Sekarang first contact dimenangin sama Davai. Padman udah punish karena udah kebaca dari tadi main dari arah mid. Doing the same thing thrice. It's not the answer untuk Global Esports. Tapi sekarang langsung ada call yang cepat dan meyakinkan dari Global Esports menuju ke arah side B. Envy udah dapetin informasi tersebut. Pemain-pemain Peprex flank. Pinch movement akan dilakukan. Crystal dapetin 1 kill tapi ada trade dari something. Info masuk. Flanknya banyak jadi mau nggak mau harus ngambil space dari pemain-pemain Global. Tapi Davai stepping up di waktu yang tepat. 2 kill tapi Udotan tidak akan membiarkan ronde ini mudah untuk pemain-pemain dari Peprex. Udah ada TP yang terdengar, di tap terlebih dahulu Udotan ngisi smoke, dipastikan clear smoke ini. Di tap lagi sama Jing.
Tidak ada kenyamanan untuk sisi PaperX waktu terus berdetik, tapi untungnya Something melihat ke arah yang tepat. Udotan tumbang, tapi itu ronde yang relatif mahal untuk PaperX. Oh itu sih winning conditionnya dari tim PaperX jelas Dava ya. Karena PaperX dua pemain mereka masih berada di sisi belakang. GE yang mau coba untuk mengagetkan tadi. Kecolong sama Davai langsung selesai. Walaupun Udotan udah kayak kasih perlawanan dengan double kill tambahan. Ya ini Patman kecolong. Ini trade yang berjalan, infonya masuk. GE mau nggak mau harus buka space. Apalagi dengan adanya wall. Dan fast lane-nya malah senjata makan duluan. Davai jadi kuncian penting. 2-1 tadi ya Udotan kesulitan untuk melakukan clutch karena ada smoke. 2-1 masuk ke gun round. Autumn dengan 1 kill. Outlaw connect ke arah Invi. Jadi keuntungan yang besar pastinya untuk tim GE. Apalagi dengan Resurrection yang masih aktif. Karena di last round itu belum kepake resnya di tangan Safi. Approach ke daerah mid. Langsung regroup dan A yang akan jadi tujuan. Jing mencoba untuk hancurin trap. Tapi ini masih belum ada info yang jelas. Dan akhirnya info masuk, GE langsung eksekusi masuk ke dalam site. Delay dilakukan oleh tim PaperX dengan Snakebite ke daerah default. Recon digunakan, gak kedetek siapapun. PaperX ini bisa dipastikan main pasif. GE tinggal secara nyaman langsung planting dan ngeset mereka punya posisi. 5 melawan 4, Something hold carry bener. Oh ada wall yang mengganggu progres dari Forsaken untuk masuk ke dalam side. Dan kali ini langsung ada slow off juga tambahan untuk menunda atau nge-slow down. PaperX masuk ke dalam side, overdrive keluar, 1 kill, gagal untuk yang kedua, trade yang berjalan dari kedua tim, straight down dari Safi. Langsung memenangkan round PaperX. Harus ketinggalan di awal-awal first half. Tapi ini preparation dari Global Esports gue akuin siap banget sih. Kayak udah bakal ngebaca kalau retake itu bakal dari arah backside. Karena relatif senjata dari pemain-pemain PaperX ini gak bagus-bagus banget ya. Jadi pengen cari close corners, ambil dari backside, langsung wallnya ke backside. Dari Safi. Delay habis-habisan, Udotan juga buka ulti. Buat bener-bener ngegagalin retake. Dan ini jelas timeout harus langsung diambil oleh pemain-pemain dari PaperX. Karena seperti apa yang lu bilang tadi, mainnya pasif banget, gak dapet info sama sekali. Kayak malah keculik, padahal mereka udah nge-clear-nya pakai badan. Gak ada trade yang bisa dilakukan tadi dari arah elbow-nya. Karena autumn-nya ya udah dikasih kebebasan. Dapat 1 TP out, dapat 1 TP out. Jadi kayak menurut gua dari PaperX kalau emang pengen main agresif harus diutil sih. Diutil sih. Ya ini kasusnya kayak lawan Araki ya, tim PaperX. Terlalu gampang untuk ditebak dan terlalu memberikan space ya. Jadi fundamental dari GE sementara waktu di sisi attack nih emang lagi on point. Gak salah sih langsung ambil early tactical timeout. Karena PaperX gak dapetin temponya. Fight gak bisa, nebak juga salah. Ya, kita bakal lihat setelah tactical timeout yang diambil. Apalagi dengan gebrakan Alex ini udah jelas ya. Kalau PaperX mainnya ngawur. Ya kita bakal lihat perubahan apa yang akan dibawakan. Tapi sementara waktu round kelima. PaperX dipaksa untuk hanya dengan senjata apa adanya. Pistol upgrade. Dan G hit ke daerah mid secara cepat. Gak menemukan siapapun. Di lain sisi, PaperX tag 4 pemain di daerah A. Forsaken ketahuan. Trapnya langsung dihancurin. Patman. Dan coba untuk membuka jalan. Melihat ke arah yang benar, window. Belum dapetin kill. Forsaken dengan 1 kill. Autumn memang melakukan trade. Tapi Something memberikan damage. Masalahnya Des gak ada follow up dari 2 pemain dari tim PaperX. Tapi seenggaknya shock dot connect yang membuat GE harus menggunakan wall dan juga res untuk menyamakan jumlah, Bel. Ini Crystal udah masuk dari arah A side dan udah dapetin info kalau pemain-pemain PaperX ada dari area double door. Ini harus menangin fight dari PaperX kalau mereka mau dapetin ronde ini. Tapi masalahnya dari Safi dan juga Crystal masing-masing dapetin 1 kill, jadi trade nggak imbang. Tersisa Davai seorang diri. Yang udah repost ke yellow. Punya vandal sih emang curian. Tapi nggak ada armor sama sekali. Spike udah di-plant. Dan Davai bisa ngeding 1 pemain. Tapi udah repost dari pemain-pemain Global Esports. Masih ada heal nggak dari Safi? Masih ada heal. Jadi Crystal back to safety.
Malah Davai yang dicicil. Udah repost ke kanan, udah nggak ketahuan. Ini tinggal main objektif aja dari pemain-pemain Global Esports. Main double pick. Ini udah impossible to lose sih, kecuali ada kesalahan fatal dan enggak. Ternyata Savi langsung swing triple kill. Ini Global Esports, recovery yang bisa dibilang cepet dari mereka. Ngebuat Paperex gak bisa terlalu aggression dari arah midnya. Karena langsung di wall, langsung di slow, buka resurrection. Dan gak butuh waktu yang lama untuk make up their decision untuk langsung hit ke A. Karena Crystal udah dapat space juga. Iya, ini nggak buruk sama sekali ya untuk tim GE. Karena posisinya sempat tadi kalah jumlah. Untung Savi di momen yang tepat di posisi yang benar. Keluarin wall, kasih distraksi dan juga rest. Bikin space besar. Akhirnya Forsaken dengan entry di ronde yang cukup penting. Dan harusnya ini tactical timeout-nya emang buat ronde kali ini. Dan GE langsung main commit cepet, masuk ke daerah B-side. Rotasi datang, 4 pemain total. Oh, Forsaken miss the shot. Operatornya belum menemukan damage tambahan. Spike langsung di-plan, drone digunakan. Coba untuk mencari informasi. 3 pemain dari GE posisinya ketahuan. Dan swing dari Jing mampu untuk dapetin 2 kill. Huge kill dibawakan oleh pemain Paperex satu ini. Belum lagi dengan something yang mampu untuk melakukan trade. Dan pemain terakhir, Crystal, 1 lawan 3. Gagal tampaknya untuk mendeny Spike. Devious hanya memberikan 1 kill dan Paperex akhirnya menemukan jawaban. Jawabannya 2 operator setup. 2 op setup dari Paperex. Karena mungkin berdasarkan cara main Global Esports yang selalu nge-walk ya awal-awal ya. Selalu nge-walk, nyebar, ya kan, cari info, default. Jadi Paperex bawa 2 op buat nge-intercept sih. Information finding dari pemain-pemain Global Esports. Jadi kalau mau nge-swing harus pakai util gitu. Maksa pakai util, maksa buka info. Ambil aim cepet dari pemain-pemain Global Esports. Tapi belum ada kepastian sih sejauh ini. Tapi ngelihat B-nya udah diambil sama Forsaken dan trapnya udah dihancurin. Mau nggak mau harus komit menuju ke arah side A. Wall dibuka, begitu pula stun. Tapi ada Hunter's Fury untuk backup dari Envy. Nggak mampu mendapatkan kill. Tapi di sisi lain Jing yang mampu mendapatkan udotan. Davai sendiri di dalam side, gak bisa berbuat banyak. Jing langsung aja swing berusaha untuk mendapatkan trade. Masalahnya Viper Speed dibuka sama Global Esports. Dan gencatan senjata untuk sementara waktu. Paperex harus menghadapi Global Esports yang nge-freeze. Ini Viper Speed-nya awkward banget karena nggak bisa dapetin sisi backside-nya. Mau planting juga bakal obvious. Tuh, kelihatan. Hampir saja. Patman ketahuan, tapi tadi juga hampir Jing kemakan. Patman timing. Something bisa lewat. Dan ternyata Patman yang menang duel. Dan gue rasa ini kalau dia bisa dapetin 1 kill tambahan, ini bakal kasih value yang sangat besar, tapi sayangnya gagal. Envy menang duel, Forsaken juga menang duel. Operatornya dari Auton miss. Dan ya 3 lawan 1. Di titik ini Forsaken hanya butuh untuk menunggu, ngedelay. Untuk rotasi dari sisa pemain Paperex datang. 15 detik, pick dari Envy. Sedikit terbuka, membuka kesempatan untuk Autumn mendekat ke daerah side tap. Planting dilakukan Autumn. Overthink, Forsaken tahu nggak ada planting tambahan. Dan di momen yang tepat, nggak ada waktu. Forsaken tahu tinggal di swing karena nggak bisa plan atau harus di commit. Paperex langsung menang round. Ini dari Paperex perkara ini sih. Perkara mereka bener-bener nge-pressure. Jadi nggak ngasih nge-plan, langsung flooding terus. Nggak kasih kenyamanan, nggak kasih post plan, nggak kasih react. Dari pemain-pemain Global Esports maksa buat kayak istilahnya nyolong lah, ngambil paksa momentum nih. Dari pemain-pemain Paperex. Dan bener retake-able karena Forsaken udah tahu ini A-nya nggak mungkin sih nge-hit. Viper Speed-nya seperti apa yang lu bilang, awkward banget. Kayak malah jatuhnya pisau bermata 2. Langsung aja rotate ke B pakai operator something. Dengan Outlaw ngambil 2 kill dari arah mid. Global Esports nampaknya tidak bisa mengulangi hal yang sama berulang kali. Tapi Autumn dengan Headhunter mampu mendapatkan 2 kill. 2 lawan 3. Something repost ke arah backside. Melihat ke arah yang tepat. Dan mampu mendapatkan pemain dari Global Esports di bait. Dan Envy yang nge-swing. Paperex mulai mengambil alih momentum. Nah ini dari tadi ya value-nya.
menurut gue walaupun yang nge-kill di daerah side, value-nya di Jason sih. Nge-push Bia mulu dia dari tadi. Ini bikin info yang jelas. Dan di sisi side-nya ya jelas juga ada duel yang dimenangin terus-menerus dari tim Peprex. Ya penggunaan sniper, outlaw, operator jadi kuncian penting. Karena Bella bilang tadi GE itu sering banget main kontak. Jadi sejauh ini Peprex dapetin jawabannya. Sekarang drone masih dilemparkan. Ketahuan ada Autumn yang ngejaga sendirian. Dan oke, Forsaken nge-push di bagian elbow. Mid yang menjadi tujuan, double door. Akan langsung diisi oleh pemain GE. Viper Speed digunakan di sisi main. Jing langsung buka paranoia setelah mendengarkan drone. Tapi di sisi lain Something dapetin kill, entry pun didapatkan. Dapa yang akan mencoba untuk nge-hold sendirian. Udotan mampu untuk menyamakan jumlah 4 lawan 4. Dan kayaknya ini sementara waktu reset dulu. Dan push dari Udotan terlalu over, masuk ke crosshair dari Something. Dan Forsaken udah nge-spot satu pemain yaitu Sapi yang ngejaga di sisi Eme. Dan Forsaken menang duel 4 lawan 2. Memang spike di plan tapi di titik ini GE harus ada yang bisa stepping up. Karena Crystal tumbang, Batman yang menjadi pemain terakhir ternyata gagal juga. Peprex leading 1 angka. Jujur ini Peprex beda banget ya sama 2 ronde 3 ronde di awal gak sih? Bener-bener beda banget cara mainnya, yang tadinya pasif langsung agresif. Cari space terus menerus, perang, ngusir pemain-pemain Global Esports, disetir sih, lebih ke disetir. Ini gak ada yang bisa ngepanis Forsaken. B-nya tuh diusir paksa, udah lu gak usah ke B. Ada operator ya kan dari arah elbow. Ada operator juga nih pick B-man nih. Diusir maksa ke A, A-nya ada Viper Speed, mau gak mau ada double door, ada paranoia, delay, di-push juga dari belakang. Ini jelas ya harus tactical timeout dari Global Esports. Karena sedari tadi mereka mulai disetir. Dan mulai ngikutin gaya permainan dari Peprex yang ya udah ada operator di B, ada orang-orang di B, kita gak berani panis, udah langsung aja lah ke A. Kayak gak ada usaha panis tau gak sih dari pemain-pemain Global Esports dari tadi? Kayak sebatas detect, langsung respon ya? Iya, sebatas detect, respon, pergi ke A, tapi dari Peprex juga pintar. Mereka retake ke book, meskipun ada operator yang maksa ngusir, di arah side sebelahnya nih, yang istilahnya harusnya weaker side-nya, itu punya mini games-nya juga. Itu mungkin delay, atau paranoia gitu kan dari si Jing. Jadi, di-contain banget sih, kayak dikurung nih pemain-pemain Global Esports sekarang. Menurut gue mereka harus ada ngepanis sih dari pemain-pemain Peprex yang nggak bisa dikasih kebebasan sebanyak itu sih. Ya harus make it tricky lagi ya, biar Peprex nggak mudah untuk kebaca ya. Karena tadi juga kalau udah eksekusi langsung dikecilin terus mapnya sama tim Peprex. Dipus terus. Ya sejauh ini double operator dari tim Peprex benar-benar impactful banget. Dan GE A yang kembali menjadi tujuan. Coba untuk mencari peruntungan, Something miss the shot. Dua OP-nya di daerah side, Forsaken juga ready untuk pick lanjutan. Tapi bener, kayaknya emang setelah kayak ngeganggu, ini cut noise dulu dari GE. Tapi sementara waktu ini masih belum ada kepastian dari tim GE. Karena mereka ini posisinya eco round, Forsaken dengan 1 kill yang kena yang belakang. Dan 1 kill dari Udotan, bukan dari masalahnya Jason. Forsaken lebih tenang, ganti ke Shorty, dapetin kill. Forsaken Something, combo-wombo yang begitu mematikan. Udah menemukan 3 kill, 3 pemain dari GE. Sekarang Autumn memberikan perlawanan. Oke, Autumn mungkin punya kesempatan setelah dapetin 2 pemain dari tim Peprex. Headhunter, 5 peluru, 40 detik. Rotasi datang dari double door. Dan ini benar-benar harus adu kesabaran Autumn. Belum menemukan pemain kedua dari tim Peprex. Something posisi yang ketahuan, Something nggak peduli udah ketahuan, langsung nge-swing menang duel. Peprex leading 2 kali. Gila coy, bisa ya orang main 2 operator 1 set, nggak berantem gitu, siapa yang ngancurin util, siapa yang apa? Ya karena yang belakang. Iya, ini masih menang gimana caranya? Iya. Walah weh. Shorty. Gila, itu loh ketenangan loh, itu loh. Dikejar overdrive gak panik. Deketin sorti. Yeah. Gila sih. Gue gak ngerti gimana caranya 2 operator 1 set bisa works. Sampai detik ini gue gak ngerti.
kayak ngeliatnya tuh gampang gitu loh Bert. Aslinya kan susah. Lu bingung kan komunikasinya gimana nih. Lu bayangkan 2 pemain pakai operator ngelawan ego satu sama lain gimana coba? Ya tapi tadi bait-nya juga bagus ya. Kayak seakan-akan something-nya bikin step juga ke arah door. Kayak betsus gitu. Iya. Dan ini wah double op-nya double op-nya misah. 1 di B, 1 di A. Udotan udah lolos sampai karena broken wall. For second wall-nya nggak terlalu bagus, di slow. Tapi masih bisa dapetin kill. Sampai di sisi lain mampu mendapatkan Davai. Dan di paid sama Res. Savi mampu deliver karena Forsaken. 2 lawan 5 sekarang. Global Esports mulai membawakan hal yang baru. Split B. Masuk dari arah tunnel. Ngandelin toxic screen. Bikin situasi chaos. Dan Savi lagi-lagi yang menurut gue deliver sih. Yang bisa bikin Global Esports dapetin angka setelah stuck untuk waktu yang cukup lama. Nah tuh bacaannya padahal dari Peprex sudah bener ya. Ada 3 pemain total di daerah B. Tapi menurut gue yang krusial tadi kayaknya Invi miss timing untuk ngejaga daerah midnya. Jadi GE itu masuk ke daerah mid nggak ada gangguan, toxic screen yang menjadi kekuatan mereka. Plus wall tadi yang bikin Davai nggak bisa. JJ is playing so badly. JJ, you're playing so. Backup. Waduh, Kena omel. Kena omel. JJ katanya main buruk ya. Kena omel. Santai Lex. Kena omel. Gua nggak kelihatan lagi. Soalnya PV kita tadi ngeliatnya di Forsaken ya. Di Forsaken. Di sisi backside udah dapetin kill. Cuman gara-gara resnya Savi sih tadi. 6-5. Ronde terakhir. Di first half. GE. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan plan auto. Operator connect. Membaca dengan tepat. Batman juga menangkap Forsaken. Di depan mata GE. Ini bisa men-secure angka ke-6 mereka. Dan satu persatu tumbang tersisa Invi sendirian. Peprex. Ya harusnya kesulitan untuk bisa dapetin angka terakhir. Jadi bisa dipastikan GE flawless 6 sama. Oh, sengit. Jujur ini sengit sih. Sengitnya tuh bukan yang di setiap rondenya. Tapi lebih ke saling adaptasinya nih. Satu sama lain nih. Kayak 4 ronde di awal Global Esports. Terus dibalesin lagi sama Peprex. Terus dibalesin lagi sama Global Esports. Setelah tactical timeout tuh menurut gue kedua coach bisa kasih impact yang besar sih. Buat kedua tim. Dan mungkin kayak lebih ke playing so badly-nya itu kurang. Sabar Lek. Mungkin playing so badly-nya itu lebih ke kurang respons kali ya. Karena kan menurut gue posisi Omen di Breeze itu lumayan krusial. Ya lu tuh harus bisa nge-backup teman lu karena lu punya paranoia ya kan. Cuman kayak tadi mungkin ada sedikit respons yang lambat dari pemain-pemain Peprex khususnya Jing. Dia kayak responsnya lambat, mungkin dari tadi udah ada From the Shadows tapi dia nggak From the Shadows dari Jing karena sampai akhir From the Shadows itu nggak kepake. Ya mungkin dia harusnya From the Shadows terus habis itu bantu pakai paranoia, nge-fight ya kan area broken wall-nya. Karena sebenarnya tadi dari Global Esports nggak yang secepat itu banget juga, ada pause-nya sedikit. Ya kita bakal lihat ya apakah ada kejutan di second half. Karena sejauh ini saling beradu. Jual beli serangan, adaptasi juga dari kedua tim. Sejauh ini kalau ngomongin Global Esports ini masih map pilihan dari Global Esports. Mereka cukup kuat untuk memainkan attack maupun defense. Kemarin juga pas lawan tim RRQ, mereka berhasil untuk men-secure 5 angka dengan kondisi kalah pistol. Jadi nggak bisa diremehin nih Global Esports. Kalau GE menang hari ini, oh iya. Pertama kali ya untuk ke internasional. Karena emang masuk levelnya udah setengah mati tuh dari dulu. Makanya ini udah best chance banget untuk tim GE tahun ini dengan line up terbaik mereka menurut gua. Push ke daerah mid dari GE. Ada 5 pemain total. Dan kita bisa lihat Peprex ke daerah B. Jadi ini bisa dipastikan bakal planting secara mudah. Apalagi dengan Forsaken yang mendetek beberapa pemain dari GE nge-push di daerah mid. Spike di plan. Dan yang ada gangguan dari tim GE, retake untuk GE. Ini taking their time dari Global Esports, nge-flank 5 pemain. Forsaken gue gak tau dapat info apa enggak, tapi dia bakal nge-delay selama mungkin. Di stun dapat 1 menurut gue udah oke banget, tapi ya terlalu sulit. Di pinch dari arah depan dan juga belakang, harusnya info masuk karena space juga udah diambil. Sampai ke arah tunnel, sampai ke arah defender spawn. Davai deliver 1 kill, 4 lawan 4 sekarang. Masalahnya Spike yang bakal di-defuse. Spike yang gak di-plan buat spawn. Jadi mau gak mau harus di-fight, tapi Davai sekali lagi.
di momen yang penting, di momen yang krusial, berhasil memberikan hasil yang nyata. Wah itu dia bener-bener pengalaman banget ya. Tenang banget. Plantingnya buat arah main, tapi banyak banget pemain dari Peprex push untuk mencari informasi. Ini sebenarnya mistiming ya, tapi Davai dengan ketenangan pemain center menurut gua tadi di tengah-tengah pilar. Ini delivered tembakan Sheriff ya. Tenang juga, dia pakai Sheriff. Beberapa pemain GE ini juga kan nggak semua full shield ya, jadi dia cari badan, dapetin kill, buying time. Dan ya itu penting banget dari Davai untuk Peprex memenangkan pistol round. Leading 1 angka, A yang menjadi target, ada 3 pemain total untuk tim GE siap dengan Shorty. Tapi sebelum itu, Davai dapetin kill, Shorty-nya dari Savi juga ke-expect. Dan ya 5 lawan 3, jadi 5 lawan 2 karena Udotan ketangkep. Posisi dari Autumn ketahuan, gak ada perlawanan dari tim GE. Peprex dipastikan mendapatkan planting secara mudah. Jing bakal dapetin kill juga ke arah Patman. Dan ya, leading 2 angka. Leading 2 angka untuk sementara waktu dari Peprex. Tapi sekarang Global Esports punya chance untuk tidak membuat bencana ini semakin menjadi bencana longsor ya. At least mereka bisa dulu nih dapetin buy round dan dengan meyakinkan jangan sampai secara ekonomi tuh mahal dari ronde buy round kali ini. Nice boys. Tapi ya Peprex memang kalau di attack mereka gerak terus sih. Dan mainnya tuh cepat banget, jadi Global Esports bakal diuji di sini. Dan udah kena ding, Udotan, tapi dari arah double door hasil mendapatkan something. 4 lawan 5 di awal-awal dari Peprex tanpa adanya trade sama sekali. Gak ada yang aware ke door tadi ya. Perkara mungkin midnya telat smoke apa gimana, gue gak ngerti deh. Oh, smoke-nya sengaja smoke Mako, cuman double door-nya gak di-aware. Harusnya tadi. Savi dapat info, Emin diisi oleh pemain-pemain Peprex bersama dengan Crystal. Ada wall yang sudah dibangun dari dalam side. Savi bagaikan Grim ya dari dalam side, dapetin Forsaken, dapetin Jing, dapetin juga Invi. 3 in a row untuk Savi. 7-8 Global Esports. Benar saja bisa menjawab keraguan gue. Mereka menangin buy round dan dengan harga yang gak mahal. Wah ini dari kemarin gak kelihatan tuh wall-nya. Pas lawan RRQ. Udah kayak Grim nih. Iya ini pas banget sih timingnya. Dia buka wall, nge-swing. Kemarin dipakai, cuman belum kelihatan impact. Tapi sejauh ini gue suka cara dia... No. Aduh lucu mulu lagi deh kalau ekspresi ya. Reaksinya kayak WP. Iya reaksinya. Dan oke Jake ketahuan. Nice. Smoke-nya belum fully nutup daerah mid. Jadi Autumn menang duel di awal. Forsaken mencoba untuk mencari pemain dari GE. Kena tag tapi belum tumbang. Jadi sementara waktu GE masih dengan keadaan menang jumlah. Udotan. Gua rasa tadi nge-spot posisi dari Invi. Fast lane digunakan. Peprex mengganggu. Dan ini harusnya kayak double fake. Dari tim Peprex. Karena 2 pemain mereka masih di daerah B-side. Ini masih cukup nyantai sih nge-hold harusnya. 1 menit tersisa. Masih ada wall untuk tim GE. 2 pemain nge-pick. Bertukar antara kedua tim. Udotan sepenuh 1 tapi trade. Tapi ya GE memenangkan duel demi duel. Sekarang 2 lawan 4. Ini butuh keajaiban banget di titik ini untuk tim Peprex. Melakukan recovery. Davai Forsaken tersisa. Coba untuk regroup. Main lebih santai dari tim Peprex. Tapi kita bisa lihat nih, Ji udah bisa memastikan kalau Peprex bakal hit ke daerah B-side. Davai, ngeliat karya benar, Patman dengan spot. Langsung ada poson spot, nggak ada kesempatan. Spraying down dari Savi, memastikan GE menyamakan skor. Tadi tuh menurut gua kill Crucial tuh ada di something sih. Itu something harusnya nge-kill Patman di situ. Karena Patman posisinya lagi mau ngepanis si... Karena Patman posisinya lagi mau... Serius nih, kenapa ya di Peprex mulu ya? Nggak ada di Frost tuh. Frost tuh ngecil aja ngecil. Iya nggak ada ekspresi kayak nice gitu kan. JJ, what are you doing? Ya, lucu banget sih. Dari tadi. Udah 2 kali kena omel ya JJ ya. JJ udah 2 kali nih kena tampar nih. Sama Coach Alek.
Tapi emang ini smoke Mako di mid yang diberi itu udah 2 kali sih ngasih malapetaka sih. Satu tadi jadi nggak aware ya kan, jadi harus nge-fight window, nggak aware sama double door, barusan TP-nya kecepatan dari Jing. Ini jelas ya dari Paperex, mereka harus bisa ngebongkar dengan lebih meyakinkan pertahanan dari Global Esports yang menurut gue tuh shifting. Dari tadi 2 ronde berturut-turut tuh beda terus. Yap. Tiba-tiba Sage-nya ditaruh di B ya kan, dipotting di B, nge-wall B main, fokus mid, jadinya dari Padman bisa nge-punish dari Paperex. Sebenarnya udah ada usaha recovery yang bagus dari pemain-pemain Paperex, mau nge-punish Udotan yang nge-jiggle-jiggle dari arah double door. Udotannya dapat 1, ada trade. Tapi dari Padman tuh pas mau nge-punish si Forsaken ya kan, mau nge-trade Forsaken, harusnya di situ something bisa manfaatin tuh. Yap. Bad Success cuma masalahnya dia nggak dapetin killnya, crucial killnya di ronde tersebut. Jadi landslide udah dari Paperex. Dan ya 8 sama. Perkara Global Esports yang selalu shifting. Paperex sekarang eco, half buy. Jadi kemungkinan besar sih angka 9 untuk Global Esports, kecuali mungkin bisa dapetin plat, Viper Speed dibuka, beda cerita tuh di situ. Ini sejauh ini sih 8 sama, kita ngelihat potensial terbaik dari GE ya. Hampir semua pemainnya nyala, pembacaan bener. Bahkan Safinya juga sakit banget nembaknya. Auto bakal dites kali ini. Apakah bisa menemukan pemain dari tim Paperex? 1 kill, Padman juga memfollow up dengan double. 3 pemain dari tim Paperex hilang. Invi memang bisa membalas. Tapi posisinya udah kejebak, ketahuan Invi memberikan perlawanan. Damai ke backup. Udotan datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan usaha dari tim Paperex. GE masih selamat dan juga leading 1 angka. Jujur ini aimnya dua-duanya sama-sama kuat sih, bener kata Ma tadi. Aimnya sama-sama kuat. Lu bayangkan tuh. 2 lawan berapa tadi? 2-5. Di 2-3. Nih. Oke, Padman dapat 2 ya kan, sisa berdua. Oh, jadi 2 lawan 2. Jadi 2-2. Iya, untungnya Udotan cepet. Nggak ngasih recovery dari pemain-pemain Paperex. Sabar. Orang lagi kok sabar lah. Tenang, itu Udotannya lagi cepet. Udotan yang bagus itu, Lek. Ini Kang Replay katanya, Alek nih beras nih, marah-marah mulu nih, beras nih. Tampilin tiap round. Klip. Klip ini, kelakuan Alex tiap round. Ya nggak? Cair nih, cair. Cair ini. Kompilasi makin banyak nih. Iya tiap round lu, kalau Paperex kalah nongol mulu. Ini udah ketahuan gak sih ke B? Udah pasti ketahuan gak sih A-nya udah di-push? Iya. Padman main di sini nggak ketahuan? Dicek gak sih? Harus dicek? Wah, lolos gitu aja. Untungnya Invi aware sama posisi dari Padman. 4 lawan 5 sekarang space udah diamankan. Wah, autumn yang wave banget. 3 lawan 5. Crystal dengan Odin tidak berkutik Forsaken. Ambil operator curian. Tersisa 2 pemain Safi dan juga Udotan. Saving oke sih, Saving oke. Oh, clean. Gak jadi. 9 sama dengan flawless untuk Paperex. Ya nggak salah ya, sisa pemain GE mau mencoba untuk melukain ekonomi karena Paperex nggak punya tabungan sama sekali. Tapi 2 pemain terakhir tidak memberikan value. Ini kayak spotnya Invi dah, dia di situ nge-kill mulu. Jadi kali ini, ya Paperex dengan senjata yang sama-sama kuat, akhirnya berhasil untuk bisa menangin round. Ya walaupun tadi posisinya seperti kata Bella ya, GE udah tahu posisinya. Paperex bakal hit ke daerah B karena aimnya push. Tapi karena pemain dari tim Jing nggak bisa dapetin kill, jebol total. Kembali approach ke daerah B, langsung TP dari Jing. Ke atas box, di bagian elbow, buka smoke. Bikin pemain Gio overtake. Ini emang dari tadi gue perhatiin Paperex approach-nya emang nggak mau ketebak banget ya. Mid tuh ganggu terus, bikin GE over-rotate. Dan sisa pemain sekarang dari tim Paperex langsung eksekusi ke daerah A. Drone ngedetect 2 pemain. Forsaken kena tag. Tapi selebihnya Paperex langsung masuk ke daerah side dengan Viper Speed. Oh, Forsaken tangkep. Dia slide gak memberikan impact dan gak ada trade dari something. Ini Paperex di posisi yang buruk pastinya dari segi jumlah. Padahal mereka punya Viper Speed. 2 lawan 5, Invi.
masih mencoba mencari peruntungannya untuk memberikan perlawanan gagal. Davai posisinya ketahuan, 1 kill memang bisa didapatkan, 2 kill Davai. Apakah mungkin bisa menemukan sebuah kejutan? 3 kill total dari Davai, 4 kill. Di stick Devious, 3 pelot tersisa, masih cukup santai. Udotan 30 HP, Davai bisa aja ace clutch. Davai! Udotan menyelamatkan round untuk GE. Oh tapi punggung Davai jujur berat sih Bert. Jujur Davai habis ini boleh sih pijat refleksi sih. Kasian sih dia sih. Nyaris banget. Nyaris. Ente sih. Jujur ente, itu ente paling ente sih. Ini Global Esports sudah bagus. Mereka tuh kan sebenarnya agak sedikit kaget tiba-tiba ke A. Karena kan posisinya udah conditioning dari PaperX. Mereka conditioning yang Jing TP ke atas elbow itu. Karena ronde sebelumnya ngelakuin hal yang sama. Ya kan, sebelumnya ngelakuin hal yang sama, sebenarnya gue udah lumayan khawatir tuh karena PaperX gak ngancurin trapnya si Chamber. Wah. Tapi sekarang ronde kembali dimulai secara cepat. Udotan mampu mendapatkan something. Hunter's Fury dibuka untuk ke-delay. Jadi nggak ada trade yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari PaperX. Malah keculik lagi dari Jing. 3 lawan 5. Dicicil satu-satu. Dan B-nya udah di-push. B-nya udah di-push off angle pakai operator. Invi bakal jadi makanan empuk. Batman juga udah nungguin pintu. Tapi Davai masih menang duel. Kalau sampai dia dapat multi kill lagi dan kalah. Jujur, kasihan. Autumn udah nangkep Forsaken. 1 lawan 4. Another try on an ace clutch. Untuk Davai. Ih, dibokong. Ini gak ada infonya nih bisa ke elbow. Nggak ada. Autumn. Mikirnya bakal ke-spawn, apalagi ada drone. Hello. Timing soalnya. Wah, caught off guard. 1 lawan 3 tapi info masuk. Di Di rest. respect. Saking respectnya sama Davai. Oh, udah ketahuan tuh Nah, sama ini Udotan. udah gak bisa sih. Terlalu muluk-muluk ini mah. Muluk-muluk banget. Tangannya udah kelihatan udah langsung aja tembak. 11-9. Global Esports. Mereka tahu persis gimana caranya ngepanis PaperX cuy. Iya, ini bener-bener setiap gerakan kepredik ya. Itu loh. Dari somethingnya naik, terus ini yang apa namanya kemungkinan naik ke atas wall. Detailnya nggak bareng-bareng ya tadi ya? Ya nggak bareng-bareng. Tapi nggak ngomongin util, tadi semuanya keprediksi 2 kill awal. Belum lagi dari Autumn yang nge-push karena tahu PaperX eksekusi di daerah A. Jadi 3 pemain awal PaperX ya udah kepredik semua. Ini mentalitas yang berbeda jelas tim G. Leading 2 angka, masih bisa beli dari tim PaperX. Split mid to A. Langsung eksekusi, Hunter's Fury connect, tapi Autumn dapetin kill pertama, Savi. Gagal untuk survive, 4 lawan 4. Udotan. Oh, Udotan dengan overdrive mungkin bisa memberikan sesuatu untuk tim GE. Mencoba untuk clearance terlebih dahulu di bagian main. Overdrive bakal habis, cuma ada Judge nge-spot 1 pemain. Udotan mampu untuk dapetin 1 kill. Memberikan info yang besar. Dan Autumn juga mampu untuk menangkap something. PaperX di posisi yang terjepit. 3 lawan 2. Autumn hanya butuh untuk menunggu. Dengan operator, 1 pemain kena tag. Jing. Ini harus bisa stepping up, gagal. Dan Davai nggak bisa ngapa-ngapain. GE match point. Berisnya emang menakutkan sih. Global Esports sih. Menakutkan jujur. Dan lu bayangin, cepet banget ngecilin mapnya dari tadi loh Udotan. Ngecilin mapnya tuh cepet banget. Iya, nggak ada yang panis dari tadi. Antara Autumn atau Udotan selalu nge-push itu. Time out. Time out. Dari PaperX sih harusnya ya. Oh enggak dari Global Esports. Loh kenapa time out? Kenapa time out? Biar pasti aja. Tapi kan jadi ngasih waktu buat PaperX reset. Kayaknya nggak masalah juga, especially Batman punya Viper Speed. Jadi ini penempatan setup-nya aja kali ya. Nah, let's see lah, ini time out bisa jadi pisau bermata dua loh. Karena ya ngasih Alex kesempatan juga buat nge-briefing pemain-pemain PaperX. Tapi ya let's see, siapa yang punya game plan yang lebih meyakinkan di ronde ini? Widih, ada pembahasan nih, tukar pikiran. Tukar pikiran antara Savi dan juga Frost. Tapi jujur, jelas ya GE menjanjikan banget. Menjanjikan banget. Menjanjikan banget ini. Aimnya sakit, 1, ya kan?
Beda sama roster-roster sebelumnya. 2, IGL-nya bagus juga nih si Safi nih. Iya. Gerak terus, rosternya tuh bener-bener gerak terus. Ngecilin map segala macem, call-nya tepat sasaran. Fragging juga. Terus yang ketiga, nggak takut loh pemain-pemain Global Esports buat ngambil fight. Iya, mentalitinya lagi dapet banget ini mereka buat nge-deny Peprex punya space di awal terus. Gue ngambil fight terus menerus, nggak ngasih kenyamanan, nggak ngasih Peprex semena-mena. Dan something, dan Blitzstorm di tangan, masih mengintai dari area mid. Global Esports, stack gamble ke B-side. A-nya dikasih. Dan stack gamble dari Global Esports salah. Side A yang bakal di-hit operator dari Autumn. Masih menahan dari arah bridge. Dapetin info, satu pemain dari arah yellow. Miss the shot dari Autumn. Mau gak mau harus jaga badan. Nungguin pemain-pemain Global Esports yang lain. Kecilin map, nge-pinch dari arah mid. Something ada di posisi yang sangat krusial, wajib dapetin kill. Begitu pula Forsaken, tapi lagi-lagi Autumn dengan Shorty. Dapetin kill kali ini karena Forsaken. Something, spray down. Masih belum dapetin apapun. Blitzstorm tersisa 1 peluru. Recon dibuka, Jing dari arah top box mampu mendapatkan kill, tapi Fatman dan juga Udotan membongkar paksa side. Invi tersisa sebatang kara saja. 1 melawan 2 diambang kekalahan dengan 2 peluru tersisa. One tap. Kedua pemain, is it possible? Pelurunya habis. Tapi Atom deliver the final blow. Global Esports berhasil memenangkan map yang pertama. PaperX tidak berkutik di momen-momen terakhir mereka. Wow, padahal udah bener banget tebakan dari tim PaperX. Tapi mereka gagal untuk bisa closing. GE kelihatan sangat menjanjikan, mereka mereplikasi performa seperti di game kemarin melawan tim RRQ. Breeze di closing dengan skor 13-9. Dan bahkan lebih ngeri daripada yang kemarin. Secara tembakan merata semua menyala dan bahkan Peprex punya pembacaan yang tepat dengan performa yang menurut gue juga cukup pun tetap sulit melawan si GE.